Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Senamala dengan NIM 226121083. Jadi saya akan menjawab pertanyaan UTS dari Bapak Ahmad. Yang pertama yaitu mengenai tuduhan bahwa Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan hasil jiplakan dari agama Yahudi. Yang pertama itu mengenai konsep penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari ya. Nah, jadi menurut saya kesamaan konsep penciptaan bumi dalam 6 hari ini antara Islam dan Yahudi itu tidak menunjukkan adanya penjiplakan, melainkan hanya sebagai konsistensi gitu dalam tradisi agama Samawi. Al-Quran menyebutkan penciptaan ini tuh sebagai bagian dari wahyu ilahi gitu, bukan dari hasil adopsi dari ajaran lain. Selain itu konsep ini tuh juga ditemukan dalam agama Kristen ya, karena memang ketiga agama tersebut itu berasal dari akar yang sama, yaitu dari tradisi Ibrahimiyah. Nah, yang kedua mengenai hari suci agama ya, hari Jumat. Nah, hari Jumat ini merupakan hari suci dalam Islam. Itu menurut saya berbeda secara signifikan dari Sabat Yahudi. Nah, Jumat ini dipilih sebagai hari ibadah utama gitu, sebagai hari ibadah utama karena yang memiliki keutamaan tersendiri dalam Islam. Itu kita bisa lihat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ya, Al-Jumu'ah ayat 9. Sedangkan Sabat dalam Yahudi ini lebih terkait dengan larangan bekerja dan peristirahatan. Jadi menurut saya perbedaan yang terjadi itu menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan bentuknya, tapi substansinya itu berbeda. Terus mengenai kosakata dalam Al-Quran gitu ya, mengenai kosakata yang serupa gitu antara Al-Quran dan kitab Yahudi, itu menurut saya tidak membuktikan adanya penjiplakan gitu, karena bahasa Arab itu yang dipilih sebagai yang merupakan bahasa Al-Quran itu memiliki interaksi historis gitu dengan bahasa seni lainnya, termasuk bahasa Ibrani. Nah, kosakata yang serupa ini tuh lebih mencerminkan hubungan linguistik gitu dan budaya kawasan tersebut gitu, bukan termasuk sebagai plagiarisme. Nah, lalu mengenai Nabi Muhammad yang mempelajari agama Yahudi yang berdagang ke Syam. Nah, iya Nabi Muhammad memang pernah berdagang ke Syam, tetapi dengan berdagangnya Nabi Muhammad ke Syam ini tuh tidak membuktikan bahwa beliau itu mempelajari ajaran Yahudi secara formal untuk menciptakan Islam gitu akhirnya. Nah, sebaliknya wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad di Gua Hiro itu menunjukkan pengalaman spiritual langsung yang akhirnya diakui oleh umat Islam sebagai sumber utama ajaran Islam. Selain itu masyarakat Arab sebelum Islam itu sudah mengenal beberapa tradisi monoteistik gitu ya melalui komunitas Yahudi dan Kristen di wilayah tersebut. Islam ini juga memiliki ciri khas teologis yang berbeda dari Yahudi, seperti pada tauhid pada keesaan Allah itu penekanannya itu tanpa kompromi gitu atau bentuk antropomorfisme seperti dalam tradisi Yahudi. Nah, jadi Islam dan Yahudi itu memiliki kesamaan yang dapat dijelaskan melalui akar sejarah bersama sebagai agama Samawi gitu ya. Namun antara Islam itu memiliki keunikan teologi, hukum, dan juga praktik ibadah yang menunjukkan bahwa agama Islam ini tuh bukan hasil dari modifikasi ataupun penjiplakan, yaitu melainkan memiliki karakteristik tersendiri gitu yang berasal dari wahyu ilahi.
ilahi menurut keyakinan umat Muslim. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai pengimplementasian metode dan metodologi dalam masalah yang ada gitu ya. Nah, jadi deskripsi masalahnya tadi yaitu seorang suami itu ingin memenuhi keinginan istrinya yang sedang hamil dan nyidam kelapa muda. Nah, namun hanya ada satu pohon nih kelapa tinggi milik tetangganya. Implementasi metodenya yaitu bisa dengan pendekatan keluargaan. Si suami itu mendatangi tetangganya, menjelaskan situasinya, lalu minta izin untuk mengambil kelapa muda. Yang kedua, metodenya yaitu dengan membeli atau menukar. Jadi menawarkan uang atau barang sebagai ganti kelapa muda tersebut. Nah, terus metode yang ketiga itu dengan mencari alternatif gitu, misalkan nggak diizinkan untuk mengambil kelapa tersebut atau ditolak gitu kan, itu dengan mencari di pasar, bertanya gitu kepada kenalan, kepada orang-orang sekitar gitu, siapa yang punya kelapa muda gitu. Lalu bisa dengan selanjutnya memanjat pohon kelapa. Nah, ini setelah si suami itu bisa mendapatkan izin dari tetangga tersebut, nah bisa nih memanjat pohon kelapanya untuk mengambil buahnya ya, buah kelapa. Nah, yang selanjutnya bisa dengan menyewa jasa atau ya mencari orang yang bisa gitu. Kalau tadi udah diizinkan, tapi tidak bisa nih sang suami tersebut memanjat pohon, yaitu ya bisa dengan mencari orang yang ahli dalam memanen kelapa. Nah, lalu pengimplementasian metodologinya itu terdapat beberapa langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama, yang perlu dilakukan yang pertama banget, awal banget itu adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya apa nih? Yaitu istri nyidam kelapa muda. Nah, selanjutnya ada pengumpulan informasi. Apa informasi yang didapatkan, yang dikumpulkan? Yaitu mengetahui bahwa hanya ada satu pohon kelapa di tetangga. Lalu yang ketiga adalah brainstorming solusi, yaitu menyusun berbagai metode yang dapat atau yang mungkin untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti metode yang saya telah jelaskan tadi ya. Lalu selanjutnya adalah evaluasi solusi, yaitu menimbang-nimbang nih kelebihan dan kekurangan setiap metode tadi. Lalu setelah itu pemilihan solusi yang terbaik. Setelah kita menimbang kelebihan dan kekurangan, kita memilih nih kan metode yang mungkin berhasil. Misalkan di pendekatan kekeluargaan tadi. Terus setelah itu pengimplementasian solusi. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu melaksanakan metode yang dipilih tadi, yaitu pendekatan keluarga gitu. Dengan apa? Yaitu dengan mendatangi tetangga. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Jika berhasil ya masalahnya selesai. Kalau nggak berhasil ya balik lagi ke langkah brainstorming. Seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu pertanyaan mengenai penjelasan tentang peta konsep MSI. Nah, jadi secara umum peta konsep MSI ini mencakup berbagai elemen-elemen. Yang pertama yaitu sebagai sumber ajaran Islam ada Al-Quran, ada hadis, terus kemudian aspek-aspek Islamnya ada akidah atau teologi yang menjadi keyakinan dasar dalam Islam seperti keesaan Allah, kenabian Nabi Muhammad dan juga hari akhir. Lalu ada syariah yaitu hukum Islam yang sebagai pedoman untuk mengatur berbagai aspek kehidupan seorang muslim, yaitu termasuk ibadah, muamalah, hukum keluarga seperti itu. Lalu ada akhlak atau etika yang moral yang diajarkan dalam Islam. Lalu ada disiplin ilmu dalam studi Islam gitu ya. Setelah ada tafsir, ada hadis, ada fikih, lalu ada juga sejarah Islam. Lalu setelah itu pendekatan dalam studi Islam itu ada pendekatan tekstual yang mempelajari Islam berdasarkan teks-teks utama seperti Al-Quran dan hadis. Lalu ada pendekatan historis
yang mempelajari Islam dalam konteks sejarah dan perkembangannya. Juga ada pendekatan sosiologis yang mempelajari Islam dari berbagai fenomena sosial dan budaya. Lalu ada pendekatan filosofis yang mempelajari Islam dengan menggunakan kerangka pikir filosofis. Nah, lalu apakah Islam ini bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan? Menurut saya iya, Islam itu dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan gitu. Kan ilmu pengetahuan itu didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang sistematis yang diperoleh melalui metode ilmiah, observasi, eksperimen, analisis, gitu ya. Nah, Islam ini itu dalam banyak aspeknya itu memenuhi kriteria tersebut. Nah, lalu dalam sistematika ajarannya, nah Islam ini memiliki sistem ajaran yang komprehensif dan juga struktur gitu ya dalam aspek kehidupan manusia, mulai dari keyakinannya, ibadah, hukum, hingga etika gitu. Ajarannya itu sangat sistematis dan juga saling terkait gitu. Lalu dalam pengembangan hukum dan pemikiran Islam itu terdapat metodologi yang jelas juga gitu, seperti usul fikih gitu ya. Ada juga qawaid fikih. Nah, metode-metode ini tuh digunakan untuk menggali, merumuskan hukum-hukum yang sumber-sumber utamanya sebagai dari sumber-sumber utama Islam gitu. Terus juga banyak ayat Al-Quran yang mendorong manusia untuk melakukan observasi gitu atau penelitian terhadap alam semesta gitu. Hal ini tuh akhirnya mendorong pengembangan ilmu pengetahuan empiris di dunia Islam di masa lalu. Lalu sejarah mencatat banyak ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam berbagai bidang pengetahuan gitu, seperti matematika, seperti astronomi, kedokteran, dan filsafat. Lalu Islam ini menjadi objek kajian ilmiah bagi para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu gitu, baik dari pihak muslim maupun non-muslim. Nah, yang terakhir dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sumber dari segala ilmu. Nah, seperti itu tadi jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.